Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah pohon tumbang menimpa atap rumah warga. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya atap rumah warga roboh ditimpa pohon. Tak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga menutup jalan. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemotongan dengan gergaji besi. Hujan deras yang melanda Kota Surabaya berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Diselingi angin kencang sekitar 10 menit hingga membuat porak-poranda sejumlah kawasan di pusat kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Tegal, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Sebuah bangunan SMA bahkan ambruk. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al-Adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah ini ambruk akibat pergerakan tanah. Bangunan satu lantai ini rata dengan tanah karena pondasi tidak mampu menahan pergerakan tanah. Bencana tanah bergerak di desa ini juga merusak ratusan rumah warga. Dinding roboh, lantai rumah retak, hingga bangunan miring. Akses jalan desa juga terbelah di sejumlah titik. Puluhan warga yang rumahnya terdampak parah kini mengungsi. Sebelumnya desa di kawasan perbukitan ini juga sempat diterjang banjir bandang usai hujan deras cukup lama. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan uang 5 juta rupiah kepada kepala keluarga yang berada di zona merah pada longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. KDM juga akan membangun hunian baru kepada warga yang terdampak. Penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus menjadi perhatian. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan uang santunan kepada ahli waris sebesar 25 juta rupiah setiap kepala keluarga. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memberikan uang kompensasi kepada 50 kepala keluarga yang terdampak tanah longsor, terutama yang masuk ke dalam zona merah, sebesar 5 juta rupiah dan 10 juta rupiah bagi warga yang rumahnya terdampak longsor. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan membangun hunian tetap bagi para korban longsor Cisarua. Ya nanti kita relokasi. Kan masih ada 50 kepala keluarga yang zona merah nih susulan. Nah itu mulai besok dikasih uang untuk kontrak 5 jutaan per kepala keluarga. Karena itu bukan rumah yang longsor. Dan setelah itu kita memikirkan untuk membangun rumah hunian baru. Hingga kini ada 85 kantong jenazah yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke tim DVI. 67 jenazah sudah teridentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara 15 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga emas terus meningkat, memicu antusiasme warga di Pamekasan, Jawa Timur. Sejumlah warga ramai-ramai mencari emas di aliran sungai. Dengan alat seadanya warga mencari emas di aliran sungai di Desa Parteker, Pamekasan, Jawa Timur. Ayakan dan bak plastik digunakan untuk memisahkan emas dari tanah dan pasir sungai. Aktivitas mencari emas tersebut mulai ramai dilakukan sejak sepekan terakhir. Berawal dari seorang warga bernama Saifur Rahman yang mengaku menemukan emas mulai dari serpihan kecil hingga potongan kalung dan anting. Serpihan emas tersebut dikumpulkan dan diuji terlebih dahulu sebelum dijual dengan hasil lebih dari 1 juta rupiah. Ceritanya dulu ini tempat penyucian emas, jadi banyak emasnya di sini. Sampai dapat setengah gram setiap hari. Sampai sekarang, ya alhamdulillah dapat 4 gram sudah.
Video pencarian emas yang beredar luas di media sosial membuat warga lain berdatangan untuk mencari emas. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Kemiskinan dan pahitnya hidup tak kunjung usai menghampiri anak negeri. Tak bisa membeli buku dan alat tulis, bocah kelas 4 SD mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Langkah kecil anak bangsa tersebut terhenti di pohon cengkeh diduga akibat kemiskinan dan tekanan hidup. YBR, anak kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Bocah usia 10 tahun tersebut mengakhiri hidupnya diduga karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pena dan buku akibat tekanan dan kesulitan ekonomi. Saat olah TKP, polisi menemukan sepucuk surat salam perpisahan yang ditulis korban untuk ibunya. Tulisan ini sungguh menyayat hati masyarakat karena warga tahu YBR adalah anak yang ceria. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama, itu lepas dia tinggal di kampung, hanya dengan dia punya oma itu sudah tua. Menanggapi peristiwa ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah. Kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya, kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi dan memerlukan pemberdayaan. Semoga saja ini bukan jadi sekedar omon-omon, tapi Indonesia mau melihat aksi yang nyata. Sebab menurut data KPAI tahun 2023, ada 37 aduan kasus anak mengakhiri hidup pada usia kelas 5 hingga 6 sekolah dasar hingga SMA. Sementara di tahun 2025, kasus bunuh diri anak dan remaja sebanyak 25 kasus. Negara dan Pemprov, Pemkab, dan juga Pemkot bertanggung jawab. Jangan biarkan satupun anak Indonesia mengakhiri hidupnya karena merasa malu tidak bisa membeli buku dan alat tulis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Elisius Kletus Watu Ngada, program bantuan untuk siswa kurang mampu sudah berjalan dan dalam kasus ini harus dilakukan penyelidikan mengapa tidak sampai kepada korban. Selain kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada mengalokasikan PIP reguler. Nah, di kebijakan pemerintah setempat melalui visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di bidang pendidikan, itu juga untuk di bidang pendidikan itu ada 2 program kegiatan prioritas. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah hadir untuk orang tua atau siswa-siswa yang di latar belakangi yang ekonomi menengah ke bawah melalui program PIP daerah. Yang berikut ada juga intervensi program kegiatan pengadaan seragam bagi peserta didik yang tidak mampu. Sebenarnya di dalam program kegiatan ini kita sudah lakukan. Hanya mungkin saya sampaikan di kesempatan ini bicara tentang bunuh diri anak usia 10 tahun kelas 4 SD ini mungkin butuh banyak kajian-kajian yang harus dibahas karena tidak hanya dilihat dari satu aspek. Baik. Komisi Pemberantasan Korupsi tangkap pejabat Bea Cukai saat operasi tangkap tangan di Jakarta dan Lampung. Dari OTT, KPK menyita uang tunai dan emas sekitar 3 kilogram.
Juru bicara KPK mengatakan selain menyita barang bukti uang tunai yang terdiri dari mata uang rupiah dan asing, KPK juga menangkap sejumlah orang di Jakarta dan Lampung. Salah satunya mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai atau setara Eselon 2. Penangkapan terkait dugaan korupsi impor. Yang bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kilogram emas. Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PB POPSI mendukung penuh penyelenggaraan dari turnamen Carabao International Open 2026. Ajang bergengsi bertaraf internasional ini dapat menjadi momentum bagi perbiliar Indonesia untuk meraih prestasi terbaiknya. Carabao Billiards Indonesia dan Matchroom Multisport menggelar gala dinar jelang penyelenggaraan turnamen biliar bergengsi Carabao International Open 2026 yang berkolaborasi dengan World Nine Ball Tour. Turnamen internasional ini digelar di Nusantara International Convention Exhibition Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten pada 4 hingga 8 Februari 2026. Ini salah satu event internasional yang bisa dibawa sama Pak Hendra ke Indonesia, dan kita sebagai kita dari pemerintah, kita sangat mendukung, kita sangat support. Harapannya industrinya berkembang, olahraganya berkembang, terus stigma negatif juga sudah terbantahkan. Artinya olahraga biliar ini kastanya sudah naik, istilahnya sudah terhormat. Jadi jangan ragu buat para orang tua memberikan kepercayaan untuk anaknya berkarir di bidang biliar. Penyelenggaraan turnamen Carabao International Open 2026 mendapat dukungan penuh dari PB POPSI. Turnamen bertaraf internasional ini dapat menambah pengalaman bertanding atlet-atlet Indonesia untuk meraih prestasi terbaiknya. Kepada Carabao, kami mengucapkan terima kasih menambah event internasional lainnya di Indonesia yang berkualitas. Diharapkan tentu hal ini tidak hanya sukses penyelenggaraan, diharapkan bisa sukses prestasi juga kita juaranya untuk kali ini. Carabao International Open 2026 diikuti oleh atlet biliar dari 21 negara di seluruh dunia. Turnamen ini mempertandingkan 3 kategori, yakni Carabao International Open, Carabao Junior International Open, dan Carabao International Celebrity Billiard. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Muharlin, iNews melaporkan.